Halo, siang teman-teman semuanya, Bapak Ibu. Balik bersama saya lagi. Jadi kemarin di hari Jumat itu ada penutupan ya. Coba boleh nggak saya tahu nih ada yang join apa ranking apa aja sih kemarin itu? Kalau yang pembicara hari ini udah nggak usah ditanya ranking apa, udah tahu kita semua lah. Udah cair bentar lagi pasti. Kan lagi direkrut. Amin, 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 amin. Tapi digorok pajak. Kan harus tetap taat pajak, Dok. Iya dong, AFC gitu loh. Sama juga nanti menyusul itu ya, ada pemenang dari King of Sponsor. Nah, Udah tahu kan, gampang nebaknya. satu dapat apa ya? Lupa, mobil. Yang kedua dapat Vespa, yang ketiga dapat iPhone atau Samsung, yang keempat dapat tab ya, Dok ya, lagi itu ya kalau nggak salah. Misalnya bawanya emas, emas, emas. Kalau enggak dapat cewek deh. Aduh. Aduh. Oke, jadi hari ini kita nantilah kalau yang ngomongin ini kan kita ada home talk. Nah, home talk itu atau yang training nanti di hari Senin. Kalau hari ini kita mau bahas tentang produk satu Utsukushi. Jadi Utsukushi ini dia DNA terapi. Hari ini dibawain juga sama Dokter Bushido kita, Dokter Luigi. Nah, ini gimana dok? Mungkin ada sepatah dua patah kata yang mau di ngomong sebagai apa? Udah closing juga nggak apa-apa juga kalau mau ngomong. Udah closing nih kira-kira gimana ya? Kan mungkin banyak yang baru. Ya pertama-tama tentunya terima kasih banget buat, sebenarnya kalau aku terima kasih banget seperti di acara lalu aku bilang buat Ibu Aileen namanya. Tante Aileen itu ibunya Ibu Silvi, jadi mertuanya Pak Michael Tampi, karena beliau yang pertama-tama, bukan pertama sih enggak, berkali-kali nelpon aku soal AFC. Jadi dia yang prospek aku dan akhirnya aku join pun masih iseng-iseng ya, masih rasa nggak enak, tapi ya semua berjalan dengan baik karena keluarga ini ya teman-teman harus tahu terutama yang belum join. Jadi keluarganya Ibu Silvi ini adalah keluarga yang sangat berjasa kepada almarhum bapakku. Nah, jadi sebenarnya kalau aku join AFC karena itu sih, kalau enggak atau teman-teman mau tahu bukan karena uang, karena aku nggak berpikir bahwa AFC bisa ngasih uang gitu, karena kan orang udah jenuh juga ya MLM, teman-teman juga mungkin udah muak gitu dengar MLM. Jadi aku waktu itu pikir wah ini orang baik ya, berjasa besar sama keluargaku, terus ngajak aku jalanin buat bales budi almarhum bapakku. Dan hasilnya ya sekarang ini teman-teman. Jadi kadang-kadang teman-teman harus tahu kenapa teman-teman join di AFC itu penting. Dengar-dengar aku sama Angga gini kalau cuman keluar telinga masuk telinga kiri, keluar lagi di telinga kiri juga percuma ya. Jadi benar-benar harus diresapi why gitu, kenapa gitu. Kenapa kok join AFC? Dan terbukti ya teman-teman, di seperti sekarang ini, makanya aku bilang sama teman-teman, ini sudah tangan Tuhan yang bekerja, bukan manusia lagi. Angga rasain sendiri ya, Angga kan di kantor gitu. Jadi orang ngantri itu kan sampai kayak beli beras murah gitu. Bener-bener nggak masuk akal gitu. Jadi, dan aku terima kasih sekali buat semua tim, terutama yang under aku rasa banyak sekali nih yang under aku yang ikut hari ini. Jadi berkat kalian juga teman-teman di atas bisa ada yang jadi Bustido ya, bahkan di bawah aku banyak yang sudah lebih dari aku, makanya Angga dan tim di manajemen malah mau keluarin katanya unlock double dan triple Bustido ya, nanti itu mungkin Pak Ernest, Pak Michael dan Niko akan umumkan. Jadi itu teman-teman harus tahu juga, karena aku ikutin AFC ini dari awal, AFC ini selalu berubah terus tetapi menjadi lebih bagus. Jadi bukan misalnya, oh tahun ini Bustido, banyak nih yang jadi Bustido, rugi nih, kita nggak usah ada lagi lah Bustido, sampai Samurai aja. Jadi nggak pernah ada seperti itu teman-teman. Dulu waktu aku baru ikut, Angga juga belum ada di AFC, itu tidak ada bonus unilevel, tidak ada bonus ranking, itu aja udah rame. Dikasih unilevel, dikasih ranking, sudah dapat ranking, ditambahin lagi rankingnya. Jadi double Bustido, triple Bustido, teman-teman boleh hitung sendiri, atau teman-teman yang mungkin sekarang lagi dengar yang mantau-mantau AFC ya, mau tahu nih, mau curi-curi ilmu, mau tiru-tiru juga, bikin-bikin salmon tiruan dan sebagainya, atau marketing plan tiruan, silahkan dengerin aja, karena aku jamin kalian nggak akan pernah bisa tiru AFC ya. Kenapa? Karena AFC bukan perusahaan MLM seperti kalian. Jadi
kalian capek aja, kayak roda belakang ngejar roda depan, teman-teman. Percaya sama aku. Daripada capek-capek niru-niru kami, ya enggak. Mendingan join aja sama kami. Nah, Iya. gitu loh. Jadi kalau kalian niru-niru salmon, ngapain sih? Gitu. Mendingan lu beli bener yang salmon, yang beneran gitu loh, yang jelas gitu. Nah, jadi banyak nih enggak yang telepon aku sekarang, bahkan salah satu orang dari apa? Aku nggak pantas saya sebut mereknya. Itu dia kerja di salah satu pabrik itu, yang niru-niru kita. Sekarang dia hubungin aku nih, dia mau join gitu. Aku bilang kenapa mau join? Karena tambah saya pelajari, saya tambah malu dokter. Maksudnya dia tahu bahwa itu nggak benar gitu. Dia salah satu yang packing produk, salah satu aku nggak boleh nyebut namanya. Dia salah satu orang yang packing dan juga formulating. Formulatingnya sih bukan formulating kayak Mr. Tadashi Eto, tapi dia beli gitu loh. Dia tahu belinya di mana, nah gitu-gitu ya. Jadi yang sekarang lagi dengar-dengar, pasti ada nih, pasti ada banyak. Aku tahu kok. Jadi banyak teman-teman yang dari pihak lain nih lagi dengar-dengar mau curi-curi ilmu di sini, silakan. Tapi sepinter-pinter kalian niru, sepinter-pinter kalian curi ilmu kami, nggak mungkin bisa ya, karena kita perusahaan farmasi teman-teman, beda ya. Teman-teman bisa bohongi orang lain, tapi teman-teman tidak bisa bohongi diri Anda. Nah, misalnya nih, ada ibu kalian umur 81 kayak ibuku. Emang lu berani minumin itu salmon tiruan? Tanya itu dalam hati. Kalau lu berani lu minumin ibu lu, kalau ada apa-apa siapa tanggung jawab, brother? Ya, nggak ada pabriknya. Jadi hati-hati. Kalau di sini di AFC ya teman-teman, apalagi yang kalian yang sudah join, percaya sama aku. Produk kita memang dibuat untuk konsumen. Angga lebih tahu karena dia di manajemen. Karena ini perusahaan memang farmasi. Ya, gitu. Jadi bukan perusahaan MLM, juga bukan perusahaan maklon, beli-beli di Tangerang, di Ciputat, terus jual lagi pakai MLM. Udahlah, capek lah teman-teman. Umur udah tua, ya. Apalagi ini yang lagi ngintip-ngintip, yang kira-kira angkatan aku, udah berhentilah bang, ya. Udah capek bang, ya. Lu keliaran-keliaran, MLM ini 2 bulan pindah MLM lain, ntar bawa propolis, madu, ini tiruan SOP, mau sampai kapan? Nggak mungkin bisa dapat miliaran bang. Percaya sama aku, nggak mungkin bisa, ya, nggak akan bisa. Karena apa? Karena yang memang pemiliknya adalah personal. Misalnya aku nih sama Angga ya buka MLM, kalian jangan ikut, oke ya? Nggak bakal bisa dapat miliaran. Orang aku sama Angga aja duitnya paling-paling cuma berapa M kok. Bagaimana gue mau kasih lu miliaran? Nggak bisa lah, brother. Nggak bisa. Nah, makanya teman-teman lihat tuh tadi pagi kan ada foto antrian di kantor ya. Angga kan tahu, ngeri ya. Aku tuh kadang-kadang nggak, merinding, sedih, kadang keluar air mata. Campur aduk lah. Bisnis ini bisnis ibadah. Ya, teman-teman nanti suatu saat kalau udah seperti kami, dapat tim yang banyak, terus banyak yang berhasil. Sedih ya. Maksudnya ngeri, luar biasa banget. Dan ini baru, kalau Angga bilang baru the beginning. Kalian adalah pemula-pemula kami. Jadi kalian bukan akhir-akhir. Kalau pesta ini ya, kita baru mau datang nih. Kalau pesta kawin baru datang jam 7, jam 8. Oh lengkap teman-teman. Masih ada kambing guling, masih ada ayam betutu, semua lengkap. Nah nanti 5-6 tahun lagi kalian di atas, nah orang-orang yang di bawah itu yang bersihin piring, nyapu, seperti itu. Jadi ini adalah momentum. Ya. Nah terus juga produk, jangan sampai lupa nih yang Angga suruh bawain aku hari ini adalah usukushi. Ini usukushi ini luar biasa. Ya, jadi usukushi ini jangan dilupain karena asik di Subarashi. Usukushi penting sekali untuk daya tahan tubuh. Nah itu yang kita mau bicarain sore ini. Jadi selamat ya buat semua achiever, mulai dari Toreda, Dubai, Ronin sampai ke Busido. Selamat juga buat yang mau dibekuin sama Pak Niko ranknya. Karena kalian bandel, juga teman-teman yang undercutting, aku syukurin ya, aku sangat senang kalian dibekukan ya, karena kalian mengkhianati kerja teman-teman yang tulus. Jadi yang dibekukan pun aku ucapin selamat tinggal, karena memang mungkin rezeki kalian bukan di AFC ya. Aku nggak benci kok sama kalian, karena kalian kan udah dibekuin. Tapi kalau yang belum dibekukan, aku benci sama kalian, dan pasti dapat gitu ya. Jadi teman-teman aku di kepolisian udah aku kontak, udah aku kasih foto-fotonya, terutama yang sudah dapat ranking, dan aku bilang ada hadiah dari Pak Niko. Oke? Anda tahu kalau polisi udah kerja, teman-teman, kalian pasti tertangkap. Jadi percuma kalau mau ngelak-ngelak ya. Ketangkep, teman-teman. Ya, apalagi ada duitnya. Jadi jangan hianati teman-teman. Jangan hianati teman kita yang lagi berjuang. Kerja baik-baik, ya.
pasti teman-teman jadi seperti kami. Ya, lihat tuh Budi Darwin, Ardian, Yohanes C, Dr. Yudi, ngeri. Bonusnya 3 kali lipat aku semua, Angga ya. Itu jadi luar biasa ya. Bisnis ini siapapun join teman-teman, kapanpun dia join bukan berarti kalah sama aku. Enggak. Siapapun join, kerja serius, bisa menang dari siapapun. Dan aku lihat kayaknya double atau triple Bushido membuka hal itu lebih luas. Jadi maksudnya siapapun bisa lebih hebat dari aku, bisa lebih hebat bahkan dari Budi Darwin dan sebagainya, karena sistemnya aku lihat kelihatannya arahnya akan ke pembinaan tim. Nah, di situ aku bilang AFC luar biasa. Aku paling seneng kalau bisa disusul oleh downline-ku, gitu ya. Oke nggak ya, kita bisa mulai eksekusinya? Siap, saya share dulu. Oke, aku sambil penyampaian Usukushi. Usukushi adalah suatu produk juga dari Asayama Family Club yang diambil dari DNA salmon jantan. Jadi Oncorhynchus kenta adalah suatu spesies khusus ya dari ikan salmon yang diambil sebagai bahan baku oleh AFC. Nah, yang satunya kita tahu ada SOP 100 plus, lalu disempurnakan jadi betul menjadi subarasi ya. Teman-teman kan minggu lalu sudah dibawain tentang subarasi, itu diambil dari salmon betinanya. Oke. Dari salmon jantan diambillah namanya Utsukushi. Utsukushi artinya cantik, teman-teman. Jadi sebenarnya arahnya ini adalah untuk kecantikan karena DNA salmon jantan ini sangat bagus untuk kecantikan. Ya, jadi sebenarnya itu sebenarnya. Nah, cuman oleh Jepang dikelola dengan beberapa ingredients lain, dia keluar paten. Paten-patennya ada 3, teman-teman mungkin yang sudah join pasti tahu ya. Pertama ada anti tumor agent, ada menaikkan imunitas tubuh, itu penting banget karena sekarang kita lagi menghadapi COVID pandemi. Lalu ketiga ada anti hepatitis C, dia bisa nyembuhin hepatitis C. Sebenarnya ada kemampuan lain yang mungkin belum dikeluarkan ya oleh Balai POM patennya, yaitu dia bisa membantu detoksifikasi usus, menekan kerja dari sel kanker ya, jadi tumbuh kembang sel kanker itu ditekan, untuk jerawat batuk juga bisa, lalu juga bisa untuk wrinkles atau untuk semua kerutan yang ada di tubuh kita. Ya, jadi banyak paten fungsi lain yang sebenarnya ada di dalam Utsukushi. Karena itu aku sangat banyak minum Utsukushi ini untuk menjaga kondisi imunitas tubuh aku. Ya. Kenapa kita harus minum Utsukushi? Ya, aku selalu berpikir kenapa ya Jepang kok keluarin yang ini selain dia memang ada anti tumor agent. Nah, di dalam usus yang sehat akan terjadi absorpsi yang sehat. Nah, absorpsi yang sehat akan membuat badan kita jauh lebih sehat. Juga penyerapan dari produk-produk lain yang kita minum, misalnya subarasi dan sebagainya, akan lebih banyak yang diserap, gitu ya. Next. Ini beberapa ingredients, teman-teman nanti boleh baca ya. Aku nggak bahas satu persatu, tetapi dari Pak Ernest aku pernah dibilang bahwa Takoru fukoidan ya. Jadi fukoidan itu adalah bahan yang paling mahal, sangat mahal harganya. Karena itu Usukushi ini sebenarnya subsidi dari AFC sehingga harganya bisa 1650. Sebenarnya dia mahal sekali nih. Jadi benar-benar tinggi sekali harganya. Nah, cuman fukoidan ini dipercaya juga mempunyai anti cancer yang sangat kuat ya. Nah, nanti ke ingredients lain itu bisa dibaca, itu dijadiin satu langsung keluar paten fungsi ya. Jadi ketika teman-teman di lapangan jangan membahas ingredients atau kandungan, karena kandungan ya ini ada rahasia dari AFC bagaimana dia campur ini terus jadi keluar paten. Makanya nggak dicantumin berapa gram, banyak yang tanya kenapa nggak ada gramnya dokter. Aku bilang itu rahasia perusahaan sehingga takaran itu yang menyebabkan patennya keluar. Kalau kita keluarkan nanti ditiru pula ya. Sekarang aja kita bikin produk biasa aja ditiru-tiru gitu ya. Next. Nah, ini yang aku bilang tadi ya, jadi Usukushi ini mengandung salmon DNA yang terdiri dari berbagai senyawa atau zat berfungsi untuk menjaga kestabilan dan kelembapan pada kulit Anda. Jadi sebenarnya dia arahnya itu ke kulit, teman-teman, ya, untuk kecantikan gitu. Menjaga agar kulit Anda tetap sehat dan tetap terlihat awet muda. Jadi kalau teman-teman minum Subarasi ditambah ini sudah pasti ya, sudah pasti semua akan membaik termasuk kontur kulit, tekstur kulit dan sebagainya. Next. Nah, ini berbagai masalah pada kulit yang dapat diterapi menggunakan salmon milk DNA ya. Jadi beberapa hal seperti jerawat, bekas jerawat, terutama jerawat batu ya namanya ya, terus flek hitam ya, kantung mata, seperti aku juga kantong mata hilang teman-teman ya. Jadi benar-benar ini sangat membantu hal yang berhubungan sama kulit
juga kulit yang terlalu kering, keriput, atau teriritasi. Nah, tetapi dia bukan obat untuk alergi. Jadi dia membantu kondisi-kondisi ini, cuman dia bukan khusus untuk alergi misalnya seperti itu. Next. Usukusi mengandung beragam bahan aktif yang terbukti secara klinis dapat membantu Anda dalam menurunkan atau bagi Anda yang menginginkan berat badan yang ideal. Jadi ada yang tanya, apa usukusi bisa buat orang jadi kurus? Sebenarnya bukan buat orang jadi kurus, tetapi membantu menstabilkan semua ya, detoksifikasi usus, metabolisme, sehingga membantu kalau seseorang lagi melakukan diet. Nah, gitu. Next. Nah, ini yang paling penting, pencernaan. Nah, orang sering lupa di sini ya. Jadi pencernaan ini sangat terbantu oleh usukusi, termasuk diriku sendiri ya. Karena banyak kandungan-kandungannya yang terbukti secara klinis dapat meningkatkan keseimbangan bakteri baik. Nah, bakteri baik yang seimbang itu akan meringankan kerja usus, meningkatkan kemampuan detoksifikasi usus. Seperti itu ya. Nah, kita tahu kandungan kita ada 1 triliun bakteri baik. Jadi kalau minum ini otomatis kerja usus kita tuh jadi semangat ya, kayak kita dapat tenaga baru, dapat rekan kerja baru sejumlah 1 triliun sehingga dia lebih enteng untuk kerja dan otomatis kualitas kerja dan detoksifikasi ususnya juga akan meningkat. Itu penting, teman-teman. Next. Tahukah Anda, berat badan ideal dapat diperoleh melalui usus yang sehat? Sudah pasti, kalau usus sudah tertumpuk toksin dan sebagainya, otomatis zat-zat yang tidak baik, lemak dan sebagainya akan tertumpuk juga. Ya, jadi bakteri baik yang terkandung dalam usus dapat membantu pencernaan Anda. Ya, supaya apa? Supaya tetap lancar dan berfungsi dengan baik, sehingga dapat membantu makanan yang Anda konsumsi tercerna dengan baik. Nah, cerna itu artinya dipisah-pisah, teman-teman ya. Jadi makanan masuk itu dicerna. Cerna itu artinya dikunyah dulu di lambung, masuk ke usus lalu diserap. Nah, waktu diserap itu dipilih mana yang diserap, mana yang dibuang. Nah, yang dibuang itulah yang akhirnya melalui usus ya. Nah, ketika usus kita baik, maka sistem menyerap dan membuang ini bagus ya, seperti orang baru lahir ya, seperti bayi-bayi masih kecil sehingga otomatis kalori yang dibutuhkan sesuai, nutrisinya bagus, tapi toksin juga terbuang dengan baik ya. Nah, ini penting ya. Salurannya adalah saluran cerna termasuk usus. Nah, itulah pentingnya usus dibersihkan ya. Next. Di sini kita lihat DNA. Apa sih itu DNA? DNA berlokasi di dalam inti sel. Jadi sel ada intinya. Dia ada di dalam itu ya. Nah, semua sel punya DNA. Misalnya seperti itu. DNA ini kayak pembawa sifat. Nah, jadi informasi genetik tubuh kita dibawa oleh si DNA ini ya. Jadi DNA ini adalah suatu uh, pembawa gen yang lokasinya di dalam inti sel gitu. Next. Kalau DNA ini rusak, maka akan terjadi kelainan DNA, teman-teman ya. Termasuk misalnya penyakit bawaan, penyakit dari lahir, juga cancer. Cancer itu perubahan sifat dari DNA-nya sehingga dia jadi pemarah gitu. Jadi makan sel-sel yang normal dan sebagainya. Salah satunya seperti itu kira-kira. Jadi DNA ini memang harus dijaga ya. Next. Ya, sebenarnya untungnya tubuh kita ini teman-teman ya sudah diciptakan oleh Tuhan punya sel-sel yang secara otomatis ya, bukan disuruh ya, dia bisa bantu kesehatan. Yang satu namanya stem cell, teman-teman udah sering ya dengar stem cell atau sel induk mother cell. Dia tugasnya keliling cari sel yang rusak dan mati, ganti jadi baru. Ya, itu stem cell. Nah, kalau di dalam pertahanan tubuh ini ternyata ada juga sel yang seperti itu. Tapi dia bukan cari sel yang rusak dan mati, ya dia cari sel-sel yang jahat gitu ya. Next. Nah, jadi sistem imun kita ya, imunitas kita ini dipegang oleh sel darah putih, teman-teman ya. Kalau sel darah merah ini untuk kehidupan, oksigen gitu ya. Sel darah putih itu pegang sistem imun. Nah, kayak misalnya tentara, polisi kumpul tuh di leukosit namanya ya, sel darah putih. Nah, sel imun kita bahkan dipersenjatai dengan sel khusus loh yang bisa membunuh sel-sel abnormal. Jadi sel abnormal itu maksudnya sel yang dikenali oleh dia, wah ini sel asing, gua harus bunuh nih, nggak boleh nih keliaran di dalam badan gua gitu. Jadi itu ada di dalam sel darah putih atau leukosit dan lebih tepatnya dia ada di dalam kelompok limfosit. Next.
bahkan bisa bunuh sel prakanker loh, hebat memang. Karenanya memperhatikan dengan lebih baik sel yang dikenal dengan sebutan sel NK atau natural killer cell ya. Nah, sel ini kayak tadi stem cell kan cari sel rusak mati ganti jadi baru. Kalau dia enggak, dia keliling cari sel yang patogen atau enggak normal dibunuh sama dia ya. Itu namanya natural killer cell. Nah, ini adanya di dalam limfosit, teman-teman. Nah, paten kita nomor 2 itu adalah menaikkan imunitas tubuh ya. Kalau yang satu tadi anti tumor agent ya, teman-teman udah aku jelasin, dia bisa menekan kerja dari sel kanker. Kalau paten kedua ini menaikkan imunitas ya, karena itulah aku minum terus ini, apalagi kemarin sempat roadshow ke beberapa kota, aku minum, aku jaga bener sama ini. Jadi logikanya di sini, teman-teman ya, bukan sombong enggak, tapi kita berdasarkan paten bahwa di sini ada suatu sel yang namanya natural killer cell. Karena itu kan ada orang yang kena kanker, ada enggak. Ada orang yang berkumpul, misalnya orang di situ lagi ada yang radang tenggorok, dia kena, dia tidak kena, yang lain kena. Karena natural killer cell-nya tinggi, bisa membunuh sel patogen ya. Next. Apa itu sel natural killer? Nah, jadi sel natural killer adalah tipe dari sel limfosit. Nah, ya, limfositnya adalah kelompok dari sel darah putih ya. Bagian penting dari sistem limfosit, sel ini bergerak dalam saluran limfosit untuk berpatroli, nah, kayak polisi gitu, di seluruh bagian tubuh dan akan membaca sinyal keberadaan dari sel-sel yang nggak normal. Jadi sel yang nggak normal dia tahu ini nggak normal nih, gue harus bunuh gitu. Langsung dibunuh sama dia tanpa disuruh oleh badan kita, ya gitu. Next. Sayangnya jumlahnya dikit ya, cuma 15% ya. Tapi 15% sih udah lumayan lah ya. Udah cukup kuat untuk menjadi pembunuh alami zat-zat yang patogen di dalam tubuh kita gitu ya. Next. Nah ini teman-teman ya, banyak yang bilang berarti gue minum ini aja dong dok, nggak perlu minum yang subarasi. Sebenarnya Jepang udah pikirkan, yang satunya balikin penuaan, yang satunya untuk hal-hal yang disebut di paten usukushi. Jadi sel-sel ini ya, yang tadi natural killer cell diproduksi dalam sumsum tulang belakang, kelenjar limpa, timus, tonsil, dan paralimpa. Nah, kelenjar-kelenjar ini kan mengalami penuaan ya teman-teman, maka itu kita tetap harus minum subarasi supaya organ-organ ini tetap muda, tetap semangat untuk produksi. Nah, begitu dia semangat, otomatis akan menjadi korelasi yang baik untuk natural killer cell. Dibikin lebih banyak lagi, tubuh kita tambah kuat, ya gitu. Jadi ini merupakan salah satu kelompok, salah satu sistem pertahanan tubuh, termasuk pabrik-pabrik untuk produksi tentara ya. Seperti misalnya kalau kita anggap itu sekolah kayak Akmil ya, kayak Akpol gitu. Jadi seperti itu ya. Next. Tahukah Anda sebenarnya sel rusak selalu terjadi setiap hari? Pasti udah pada tahu ya. Nah, bahwa setiap hari radikal bebas masuk juga. Jadi selain selnya mati, ada radikal bebas masuk. Sehingga tubuh kita ini rentan untuk terinfeksi sesuatu atau malah bermutasi ya. Bermutasi menjadi ganas. Nah, hal-hal inilah yang bahaya karena akan menjadi sel itu menjadi abnormal ya, tidak normal lagi ya. Next. Sel mikro ini memiliki kemampuan untuk membaca sinyal keberadaan sel abnormal dan sel patogen. Nah, jadi si natural killer cell ini, wah dia benar-benar kayak intel gitu. Dia tahu ini, wah ini nggak benar ini sel ini. Gua harus bunuh nih. Nah, seperti itu ya. Begitu ketemu yang nggak normal, dia langsung bunuh. Gitu ya. Nah, gitu. Jadi begitu ada sinyal, wah kayak klakson gitu. Dia langsung kayak bunyi yang alarm, dia langsung bunuh ini sel gitu ya. Nah, dia bisa bunuh virus, bakteri, jamur, dan sebagainya. Termasuk tentunya virus COVID. Gitu. Jadi itu logika yang aku pakai sehingga aku minum O2 ini bisa 6-8 sehari ya. Jadi memang logikanya adalah dari paten fungsi. Next. Sel natural killer ini juga akan bekerja mematikan sel kanker. Ya. Akan bekerja mematikan sel kanker sebelum menyerang tubuh. Namanya prekanker. Jadi semua orang ini ada bakat ada sel kanker itu. Cuman bisa dibunuh, teman-teman. Ya, sebelum dia mulai bergerak udah dibunuh duluan ya. Ini jadi kayak benar-benar kayak tentara elit gitu. Jadi cari dia bunuh duluan, orang belum bergerak udah dibunuh gitu ya. Pemanfaatan sel natural killer sebagai cara penyembuhan kanker dengan sistem imun telah diakui dunia itu benar. Salah satunya tim kita yang ada di Australia itu suami dari Louis Angga di Bali itu namanya Wayne. Jadi dia sudah pakai terapi ini
ya, namanya imunoterapi. Jadi di terapi tumor di parunya dari kalau aku nggak salah 2,8 cm, oke. Di terapi itu selama 6 bulan, oke. Lalu sebelum terapi itu selesai, dia hajar juga, waktu itu sudah ada usus-usus, dihajar 4 sampai 8 saset sehari, terus dia minum SOP juga waktu itu, dan terakhir aku kontak itu sekitar 1,5 bulan yang lalu, itu tumornya dari 2,8 cm tinggal 0,6 milimeter kalau aku nggak salah. Jadi benar-benar luar biasa ya. Jadi terapi ini memang sudah mulai diuji coba, walaupun belum dipatenkan, tapi mudah-mudahan ini menjadi cikal bakal untuk melawan penyakit yang namanya cancer. Gitu ya. Jadi menjadi metode alami terbaik untuk pencegahan kanker modern sebagaimana juga telah dijelaskan dalam Frontier di Imunologi tahun 2018. Jadi memang terapi dengan sel natural killer cell ini sangat-sangat dipercaya suatu hari akan menjadi cikal bakal pengobatan kanker yang sesungguhnya. Gitu. Next. Yang menarik, sel ini sebenarnya cerdas banget. Nah, bahkan secara prokem disebut sebagai smart cell karena kemampuan cerdas dalam membedakan ini ada yang normal, ada sel yang normal, ada yang enggak. Dia tahu nih ini normal, ini enggak, dia bunuh yang enggak normal. Secara otomatis teman-teman, karena itu teman-teman dan aku sekarang sehat-sehat aja karena mungkin natural killer cell kita masih mampu ya menghadapi gangguan-gangguan yang masuk dari luar begitu. Next. Melemahnya sistem imun dan sel natural killer menyebabkan tubuh kita tidak mampu menyediakan perlawanan yang memadai. Sama kayak negara, polisi tentaranya kurang, diserang sama negara lain oleh bandit, repot ya. Nah, jadi kita harus jaga nih. Nah, ini yang kita mau korelasikan. Apa gunanya produk usukusi ini dengan natural killer cell tadi gitu ya. Next. Cara mencegah kanker dengan merawat sel natural killer. Nah, jadi kalau natural killer cell ini banyak, aktif, kuat, nah otomatis sel-sel prakanker dihajar semua, mati. Jadi kemungkinan dia untuk menjadi kanker lebih kecil, bukan nggak mungkin ya, tapi lebih kecil ya. Makanya cara mencegah kanker dengan merawat sel natural killer. Kita rawat baik-baik polisinya, tentaranya, supaya kalau ada pemberontak atau bandit langsung dia bunuh begitu ya. Itu inti dari cara mencegah kanker dengan merawat sel natural killer. Nah, bagaimana nih caranya? Next. Satu, jaga pencernaan, teman-teman. Kalau pencernaan Anda bagus, oke, maka semua sistem ekspresi bagus, buang racun bagus, oke, penyerapan misalnya minum subarasi bagus, regenerasi sel bagus, maka organ-organ yang memproduksi natural killer cell juga bagus, maka jumlahnya akan bagus dan mutunya bagus, otomatis pertahanannya lebih kuat ya terhadap apapun, termasuk kanker, COVID zaman sekarang ini, termasuk kanker, COVID, virus-virus yang lain, bakteri, jamur, nah gitu ya. Jadi natural killer cell ini untuk melawan hal-hal seperti itu. Jadi kita patut jaga pencernaan kita karena itu adalah cikal bakal untuk detox dan penyerapan nutrisi yang berguna buat badan kita, termasuk berguna juga nanti untuk regenerasi sel yang mempengaruhi produksi untuk natural killer cell. Next. Ada berapa cara lain sih untuk dapat pencernaan itu bagus memangnya dengan diet ya, mungkin kurangin gula, makan serat yang banyak, makan buah-buah yang bagus ya, terus juga makan makanan yang ada probiotik. Nah, salah satunya ini dia, kita ada makanan kesehatan yang namanya ustukusi ya. Dia bisa membantu ya dengan memberikan 1 triliun bakteri baik ya sebagai probiotik. Juga dia sudah memberikan detoksifikasi usus dan sebagainya ya. Dengan hal-hal seperti ini maka kita akan mendapatkan tingkat kesehatan yang lebih sempurna karena natural killer cell kita selalu ready to fight the pathogens gitu ya. Next. Berdasarkan critical reviews in food science and nutrition tahun 2014, probiotik merupakan salah satu stimulan dari sistem imun. Jadi kalau ada probiotik banyak, maka imunitas terstimulasi, ya, terangsang untuk bangkit ya. Dijelaskan probiotik bekerja sebagai stimulan kemampuan respon dari sel-sel imunitas terhadap sinyal sel abnormal. Jadi dia kayak signal, kayak kita nelpon tuh teman-teman, signal kadang-kadang kan turun tuh 3 garis, 2 garis, dia full terus mentok gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau ada probiotik maka mentok nih signalnya si natural cell killer gitu. Next.
Lalu banyak yang nanya, benar tuh satu set usukusi ada 1 triliun bakteri. Kalau menurut aku, kita jangan tanya berdasarkan kata-kata, tetapi faktanya begitu. Oke ya, justru pertanyaannya minuman yang di sebelah apa benar tuh ada benar tuh ada 1 miliar bakteri baik ya. Itu jadi pertanyaan karena kan nggak ada patennya. Jadi usukusi itu 1000 kali lebih kuat dari minuman yang di sebelahnya. Kalau memang yang di sebelahnya benar isinya 1 miliar. Jadi benar-benar luar biasa gitu. Makanya teman-teman, ayo kita jangan lupakan usukusi. Usukusi adalah satu minuman kesehatan yang luar biasa, terutama untuk masa COVID ini ya, gitu ya. Jadi benar-benar teman-teman harus ingat dan tetap konsumsi dengan dosis yang dianjurkan dari pusat adalah 4 saset per hari minimal untuk orang yang sehat ya. Nah, teman-teman nanti kalau sudah mulai gerak bisnisnya, teman-teman nggak usah khawatir karena dari bonus kita sudah bisa membeli untuk konsumsi kita setiap bulan gitu. Jadi teman-teman juga sambil ibadah ceritain fungsi, ceritain produk, juga ceritain bisnisnya ya. Next. Udah habis kayaknya enggak? Habis, Dok. Boleh, silakan tanya jawab boleh. Karena aku Boleh. lihat banyak yang nanya, mungkin kita lebih banyak ke sana ya. Jadi dasarnya itu aja usukusi teman-teman jangan lupa ya. Jangan nggak dibeli lagi gitu. Jadi aku lihat usukusi sekarang agak sedikit terlupakan. Padahal teman-teman yang sebenarnya spektakuler menurut aku tuh ini loh produk AFD. Karena belum ada satupun produk di dunia kedokteran, baik itu obat, baik itu vitamin, baik itu misalnya anti peradangan atau apapun yang bisa secara khusus memiliki anti tumor agent patent. Jadi patennya anti tumor agent. Nggak ada loh, hanya usukusi di dunia ini. Jadi ayo diminum. Kalau aku sih orang nggak pesen, aku seneng. Nggak, aku pesen terus usukusi. Jadi aku minumnya usukusi sehari 6, 8 gitu. Jadi nggak aku kira-kira lagi minumnya. It's okay lah, paling agak-agak sering buang air besar bagus ya, karena kalau teman-teman buang air besar dengan maksudnya bukan karena penyakit, bukan menstruasi, disentri ya, itu bagus. Kencing yang banyak kalau bukan karena diabetes juga bagus, berkeringat yang banyak kalau bukan karena tiroid dan sebagainya juga sehat. Jadi itu sistem ekspresi ya. Yuk silakan kalau ada yang mau nanya Oke. enggak, jadi lebih banyak waktu ya. Nih, kita mulai. Nih, kalau di tahun 2017 dia didiagnosa TB paru dan menjalani pengobatan selama 9 bulan dan dinyatakan sembuh. Pada tahun 2020, bulan Juni terjadi batuk darah dan didiagnosis sequelae of tuberculosis atau kerusakan paru-paru lanjutan akibat TB. Terus udah diberikan terapi obat, Symbicort, kodein, salbutamol, plasminex, sama antibiotik lainnya. Setelah itu masih terjadi batuk darah lagi 2 kali. Apakah kondisi tersebut bisa dibantu dengan produk KFC? Kalau misalkan bisa, takarannya gimana, Dok? Thank you. Dan produk apa presisnya? Oke. Kalau aku lihat kemungkinan besar ya, kemungkinan besar pertama terapi yang pertama itu belum selesai sebenarnya. Jadi mungkin bersih secara radiologi saja, tetapi harusnya dia tes dahak diulang, lalu mungkin perlu di scan waktu itu. Tapi udah terlanjur ya, udah terjadi ya. Jadi gara-gara meleset, TB-nya tetap kalau kami nyebutnya kayak bahaya laten ya. Nah gitu. Jadi tetap ada, belum sempurna. Nah dia mulai menyerang lagi dan akhirnya parunya rusak. Lalu sekarang diberikan obat, aku lihat itu sudah ada penyempitan saluran napas, ada sesak pasti itu karena ada obat-obat untuk sesak dan sebagainya, dan ada darah. Darah hanya menunjukkan bahwa mungkin ada bronkioli atau saluran udara kecil-kecil di paru yang pecah. Nah sekarang apa tuh diagnosa yang sebenarnya? Ya itu yang harus ditemukan, karena aku ragu itu sama diagnosa berikutnya itu apakah itu suatu infeksi lama yang terus berlanjut atau keganasan ya, misalnya kanker atau apa. Nah, apakah produk kita bisa bantu? Pasti bisa. Pasti ya, kalau untuk membantu sudah pasti bisa. Pertama, itu banyak pembuluh darah kecil pecah, beri subarasi supaya cepat regenerasi ya. Kedua, kenapa kita harus pakai subarasi yang aliran darahnya untuk memperbaiki aliran darah? Karena oksigenasi di parunya juga turun gara-gara itu. Nah, kita bantu sama
ngelancarin aliran darah ke seluruh tubuh termasuk ke parunya. Lalu untuk daya tahan otomatis kita harus kasih UTSU. Dan dosis minimal kalau Suba itu cukup kuat lah, mungkin sekitar 2-3 saset itu cukup lumayan lah ya. Kalau bisa sih 4-6 saset sehari, kalau bisa duitnya, aku nggak tahu. UTSU minimal juga 4 saset per hari, gitu ya. Oke, berarti Suba dan Utsu ya, masing-masing Iya kayak yang dong, tadi ya. Dokter Didi bilang takarannya. Oke, ini juga lanjut, ada lagi yang mirip-mirip. Saya udah bertahun-tahun dikasih dokter resep steroid karena ada penyakit di kulit yang sering bentol-bentol. Akibatnya kulit saya jadi tipis dan pembuluh darah saya rapuh. Jadi kalau kebentur sedikit aja langsung lebam. Apakah dengan minum Subarasi saya bisa lepas dari steroid? Kata dokter saya, lebam-lebam akan hilang sendiri kalau sudah lepas dari steroid. Saya udah minum SOP 100 dulu sehari 2 kali selama sebulan, dan sekarang saya ganti Subarasi minum 1, baru minum mungkin 1 kali ya selama 15 hari ini, mungkin per harinya 1, diganti jadi 1. Mau saya tingkatkan 2 saset per hari, takut kalau makin lebam. Gimana ya dok? Apa ditambah? Apa harus ditambah PNC juga? Kalau aku pertama pastikan dulu diagnosa awal itu apa benar tuh ya, begitu ya. Karena steroid merusak banyak hal ya enggak ya, merusak banyak hal. Bukan hanya merusak yang sekarang teman-teman bilang seperti lebam, bukan hanya itu loh, itu mah ringan ya. Lebam itu kan nggak bahaya. Yang bahaya tuh hancur ginjal, tulang, kropos ya. Itu kalau kroposnya di sendi besar kan repot juga teman-teman, bisa nggak jalan nanti gitu. Jadi kalau aku gini, kalau keluhan yang lama itu sudah mulai agak kurang, nah coba dosis steroidnya diturunin pelan-pelan. Nah ya, misalnya dari 3 jadi 2, dari 2 jadi 1,5 gitu ya. Dicoba. Kalau misalnya bisa turunin lagi sampai sedikit mungkin steroidnya. Itu salah satu cara. Nah, produk kita tergantung, kalau lebam ya otomatis harus Subarasi karena lebam kan artinya ada sesuatu yang nggak benar di kapiler, pembuluh darah harus diganti baru ya, kita minum Subarasi. Perlu PNC menurut aku iya. Nah. PNC dan Subarasi. Oke. Ini ada juga, dok boleh tanya apabila sedang menjalani terapi hormon untuk bayi tabung, jadi lagi konsumsi estrogen, apakah boleh konsumsi UTSU? Boleh banget. Boleh banget, nggak ada interaksi kita dengan obat ya, tapi justru obat bisa merusak produk kita gitu. Jadi jangan dibalik-balik lah. Misalnya minum ini dah yang ringan lah, minum paracetamol campur sama SOP. SOP-nya pasti turun fungsinya karena dia kena kimia gitu. Jadi nggak mungkin produk kita merusak obat, nggak ada loh ya teman-teman. Jadi nggak usah takut kalau lagi terapi hormon, lagi terapi TBC, apa aja deh. Nah, terus minum produk kita, obatnya rusak nggak? Enggak loh, nggak mungkin. Malah produk kita rusak. Jadi produk kita diminum dulu, tunggu sejam, 2 jam baru minum obat dari dokter ya begitu. Kalau produk kita aman untuk apapun, nggak akan ada efek samping, nggak akan ada kontraindikasi dengan obat lain atau dia bekerja sama obat lain jadi bahaya, tuh nggak mungkin karena kita bukan obat, kita bukan kimia juga. Bukan karena Balai POM aja, tapi karena pabrik kita kayak di awal aku bilang adalah pabrik farmasi yang non chemical. Jadi memang di Jepangnya juga nggak ada sudah kimianya gitu ya. Oke, dok kalau enzima paling baik pakai UTSU atau Subarasi? Kalau Nggak hanya bisa, UTSU gimana? Karena Subarasinya masih inden. nggak bisa dua-duanya, itu bawaan, kayak dia tuh kayak alergi tapi yang genetikal, jadi muncul aja nanti muncul lagi eksimnya. Cuman waktu eksimnya keluar kita pakai Subarasi, kalau dia nggak alergi ya sama Subarasi, maka yang rusak-rusak di kulitnya itu eksemnya lebih cepat sembuhnya, cuma itu aja. Sembuh nggak bisa. Ada yang sembuh, tapi itu testimoni nggak, jadi aku nggak berani bilang begitu. Oke. Ini ada yang nanya juga, dok, tanya kenapa kalau minum Subarasi dan UTSU mahnya terasa nggak enak terus, padahal udah dicoba berbagai cara minumnya, udah diaduk air, udah diminum sesudah makan pun mahnya masih nggak berasa enak, kenapa tuh dok? Dipisah aja dulu, misalnya minggu ini minum UTSU aja, nah hilang nggak rasa itu? Kalau hilang berarti dia nggak tahannya sama Subarasi misalnya begitu, ya udah Subarasinya kurangin lah gitu ya, kurangin misalnya dari 2 jadi 1, masih 1 masih nggak enak juga ya minum 1,
saset 2 hari sekali, paling begitu ya. Kalau lambung ya susah nggak, karena itu bawaan lambung dia nggak tahan. Jadi, tapi cara membedakannya dipisah dulu nih. Nah, tapi kalau udah minum SOP aja, minum Subarasi aja tetap mual, terus di stop Subarasinya, minum usunya juga begitu, waduh repot juga. Nah, tergantung dia deh, karena itu namanya kenyamanan sudah ya. Ya. Oke, selamat sore dokter. Saya punya adik usia 54 tahun, pernah kena stroke di bagian kanan sejak bulan Desember. Baru 2 bulan ada masa di perut bagian kanan. Masa itu cepat membesar. Minum Subarasi berapa saset dan minum Subarasi dan Utsui berapa saset, Dok? Terima kasih. Aku saranin masing-masing 2 saset dulu ya, sambil tanya ke dokter yang lebih kompeten untuk melihat itu apa tuh benjolan itu ya. Bisa metastase, bisa juga bukan, bisa juga cuman mungkin bendungan yang dimana kerja ususnya kurang bagus. Tapi kayaknya ususnya boleh 4 deh, karena itu ada hubungan sama usus mungkin ya. Oke. Dok, kalau cacar konsumsinya SOP atau UTSU atau keduanya, Dok? Keduanya. Nah, itu viral ya, cacar itu virus ya teman-teman. Kasih ususnya agak tinggi dosisnya. Dok, apakah Subarasi dan Utsukusi bisa untuk membantu anak umur 9 tahun yang hiperaktif dan sering tantrum, marah-marah dan sering ngamuk? Kalau bisa, berapa banyak konsumsi? Nggak bisa. Itu lebih ke Jadi genetik ya? psikoterapi ya. Mudah-mudahan itu bukan autis ya. Jadi cuman namanya itu, aku dulu 3 tahun di rumah sakit jiwa. Ada namanya adalah kelainan perilaku aja. Nah, kalau memang dia agak agresif begitu, kita biasanya pakai psikoterapi. Biasanya berhasil ya, biasanya ya enggak. Boleh konsumsi. Dok, lagi program bayi tabung, lagi konsumsi obat hormon, ini yang tadi. Bolehkah Dok, saya 13 tahun yang lalu operasi pengangkatan kandungan karena miom dan sudah besar. Lalu untuk anti sakit setelah operasi saya dikasih morfin masuk melalui tulang belakang. Sekarang efeknya saraf-saraf kaki jadi kebas selama 6 bulan operasi sampai sekarang. Dan sekarang masih lebih parah kebasnya. Apakah dengan produk KFC yang mungkin SOP atau USU bisa membantu sarafnya benar lagi gitu, Dok? Dan berapa takarannya? Bisa. Kasih kolagen, kasih Subarasi. Kolagen dan takaran kolagen PNC kita ya. PNC 2 botol lah sehari, terus Subarasinya kalau aku pakai 3 langsung ya, karena itu biasanya waktu nyuntik terlalu dekat sama saraf tulang belakang. Jadi itu namanya anestesi spinal, anestesi lumbal namanya di belakang. Itu kadang-kadang untung nggak lumpuh ya. Kadang-kadang kalau nasib lagi nggak bagus bisa nggak gerak. Oke. Nah, ini ada yang masuk. Dok, kalau sakit autoimun, rheumatoid, artritis, dan psoriasis cukup parah, apakah boleh konsumsi Utsukushi atau Subarasi? Ini aku baca juga nih, ada beberapa yang nanya ya. Jadi gini, ini tapi logikaku ya, ada beberapa dokter lain beda, makanya mereka tanya sama aku, nih yang benar yang mana dokter? Aku bawa teman-teman ke logika. Jadi aku nggak mau bawa teman-teman untuk memperdebatkan antara pernyataan aku atau mungkin dengan dokter yang lain. Nah, jadi gini, autoimun ya adalah suatu gangguan yang disebabkan oleh karakter atau sifat dari imunitasnya. Oke. Nah, jadi karakternya, jadi si imunnya ini sifatnya berubah total. Mau dia 1 orang, mau dia 2 orang, dia sifatnya pemarah. Nah, kira-kira begitu logikaku. Kalau misalnya yang disebut Utsukushi menaikkan imunitas tubuh kita, yang dinaikkan adalah jumlah orangnya, bukan sifatnya, ya teman-teman. Itu logikaku sehingga teman-teman bisa mencerna sendiri. Jadi kalau menurut aku, minum yang namanya Utsukushi, minum Subarasi, itu tidak akan memperburuk kondisi yang disebut autoimun, rheumatoid arthritis, salah satu golongannya, atau psoriasis, dan sebagainya. Karena
yang kita naikkan adalah jumlah imunitasnya, bukan sifatnya. Jadi kalau autoimun ini gini teman-teman, anggap nilai skalanya dari imunitas dia cuman 1, tapi sifatnya autoimun, lupus misalnya. Ya udah dia tetap lupus gitu. Jadi tetap lupus itu terjadi. Mau 2, ya tetap lupusnya terjadi. Mau 1000, tetap lupus terjadi. Tapi ketika sifatnya baik, mau 2000 pun nggak akan ada pengaruhnya, gitu ya teman-teman. Jadi tidak ada pengaruhnya kenaikan imunitas kita dengan penyakit autoimunnya. Karena itu karakter. Jadi aman-aman aja. Oke. Dok, ada kondisi mama setengah badan kena stroke. Saat ini melakukan perawatan melalui terapi pergerakan di Shinsei. Sudah konsumsi jamu dari Shinsei dan obat dokter juga, tapi belum ada perubahan signifikan. Terus konsumsi 2 box SOP 100 mungkin lagi itu ya. Sehari minum 1-2 saset, tapi belum ada efek atau perbaikan yang dirasakan. Nggak berani minum lebih dari 2 saset karena takut, soalnya ada konsumsi obat dokter juga. Nah, Nah, ini ini mungkin ya, ini mungkin kayak keterangan kita tadi nggak, bahwa produk kita nggak mungkin ngerusak obat dokternya. Jadi tenang-tenang aja. Dan 2 saset kurang ya teman-teman, apalagi SOP. Kalau kondisi stroke itu gini, jadi kalau dibilang stroke bisa sembuh nggak dengan produk kita? Aku jawab enggak. Karena sulit untuk stroke itu bisa sembuh dengan paten-paten fungsi kita. Tapi di lapangan ada nggak testimoni stroke yang menjadi sehat? Banyak sekali. Nah, jadi logika kita gini, pertama kita harus hindari terjadinya stroke kedua pada mama, ya. Itu yang harus kita hindari. Caranya apa? Kalau aku pengalaman untuk stroke, aku campur PNC sama SOP dulu. Nah, ini sekarang Subarasi aku lebih yakin lagi, karena Subarasi kan 1,5 kali lipatnya SOP. Betul. Udah itu biasanya orang stroke itu karena hypertension, biasanya ya, hypertension sama diabetes. Itu penyebab sering lah. Nah, di Subarasi ada anti hipertensi, jadi pasti baik untuk mama ya, lebih baik, dan paling tidak dia akan mencegah mama terkena serangan kedua. Karena kalau serangan kedua kasihan ya, aku punya pasien kena sebelah kanan dulu, udah agak mendingan bisa nyetir lagi, kena serangan kedua langsung dua-duanya lumpuh. Gitu. Jadi itu yang harus kita hindari. Nah, serangan yang ketiga biasanya masuk ke kubur. Jadi itu yang kita hindari, teman-teman ya. Jadi kalau orang stroke, teman-teman harus kasih gambaran bahwa kita give mereka the quality of life yang lebih baik, bukan pasti sembuh stroke-nya. Oke. Ini ada yang pertanyaan, tapi semi testimoni, Dok. Saya coba minum UTSU baru 1 box, niatnya bukan untuk nurunin berat badan. Lah kok ini berat badan saya turun 7 kilo, dari 52 jadi 45. Padahal makan nasi masih normal 3 kali sehari. Itu kenapa, Dok, kira-kira? Kalau dari 52 ke 7, coba periksa gula darah dulu ya. Kalau gula darahnya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Kalau gula darahnya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa dong. Aku malah pengen begitu nggak? Aku malah pengen turun 7 kilo. Iya. Tapi kalau 7 kilo itu turun karena gula darah baru masalah. Tapi kalau enggak, ya nggak apa-apa ya. Maksudnya it's okay gitu. Kecuali dia nggak pengen kurus, ya turunin dosis susunya. Oke. Ini ada yang tanya, apakah Utsukushi, hubungannya apa Utsukushi dengan COVID-19, Dok? Nah, sebenarnya nanti kalau ada film sama Angga boleh minta ya teman-teman. Jadi Mr. Oba pernah kirim ya, bahwa tayang propolis kita itu aku dengar belum berhasil diurus izin Balai POM sehingga tidak dimasukkan lagi oleh Pak Ernest. Nah, sebenarnya gini, daya tahan tubuh ini, jadi kan orang-orang di Satgas nih teman-temanku dokter bilang ingat MACD ya, MACD itu adalah masker, oke, C-nya apa ya, terus sama satu lagi D gitu ya. Jadi distancing, cuci tangan, sama masker. Makanya dibilang MACD supaya ingat. Jadi 3 itu penting. Itu untuk hal-hal yang berhubungan dengan COVID. Nah, di dalam tubuh kita harus naikin imunitas. Kalau imunitas kita kuat, lingkungannya bagus, distancingnya bagus, cuci tangan terus, masker, kemungkinan kita kena itu susah. Kena pun, terpapar pun, dia nggak bisa apa-apa gitu ya. Jadi apa hubungannya? Kita di sisi yang menaikkan imunitasnya. Jadi minum Utsukushi imunitas pasti naik, itu
paten yang disampaikan juga oleh Mr. Oba dengan sangat yakin dia ucapkan itu sebenarnya waktu itu sama propolis kalian. Itu sayang propolisnya udah nggak ada. Mudah-mudahan ya nanti Angga, Pak Ernest segala ngurus dan itu bisa keluar, wah itu luar biasa. Jadi berhubungan dengan faktor yang namanya menaikkan imunitas tubuh sesuai dengan anjuran WHO, Kemenkes, maupun Satgas dari COVID. Oke. Ini tentang adik saya tahun 2019 menstruasinya hanya 4 kali dok 1 tahun. Dokter bilang udah di USG sama di pap smear tidak masalah. Udah makan obat dari dokter, terus hanya haid pada bulan Desember 2019 dan Januari 2020. Sampai sekarang udah nggak pernah haid lagi karena kadang kencingnya kayak ada bau darah haid tapi nggak bisa keluar, tersumbat. Ini umur 45 tahun, sudah sebulan minum SOP 100 2x1 dan USU 1x1, tapi belum ada hasil. Dan sekarang udah 2 minggu hanya minum SOP 100 1x1 tanpa USU, tapi belum haid juga. Apa solusinya untuk kasus ini, dok? Agak sulit itu, banyak itu perempuan kayak gitu ya. Itu aku pernah tanya sama dosen-dosenku yang ahli kandungan ya, ginekolog, mereka bilang itu seperti jadi hormon imbalance. Jadi bawaan tubuhnya itu suasananya itu tidak mendukung dia untuk terjadi siklus menstruasi yang baik. Sulit emang, sulit. Jadi biasanya ada tablet-tablet hormonal, tapi di dunia kedokteran nggak dianjurin karena itu bisa menjadi karsinogenik. Terlalu tinggi hormon seperti itu kita masukkan, itu nanti bisa malah jadi kanker. So, jadi biasanya dipilih selama orang itu nggak mandul ya. Jadi maksudnya nggak ada kasus yang terlalu berat sehingga dia mandul, biasanya kita ya terpaksa dibiarkan gitu ya. Sulit nyari solusinya nggak. Nah, produk kita ada guna nggak? Ada guna tapi nggak khusus buat yang itu, tetapi bisa membantu hal-hal yang mungkin berhubungan sama paten fungsi kita saja, cuma begitu. Oke? Oke. Oke, ini nextnya ada yang, ini merek tapi merek luar nggak apa-apa lah ya dok ya. Nggak apa-apa. Dok, teman saya sulit makan sayur sehingga dia menambah asupan vitamin dengan beli produk Blackmores. Nah, tapi teman saya ini, apakah teman saya ini akan menjadi lebih baik kalau konsumsi Utsukushi atau Subarasi sebagai immunity booster menggantikan suplemen sebelumnya? Terima kasih. Nah, ini yang diajarin di AFC, teman-teman. Jadi aku dulu agak emosional ya orangnya. Langsung aku bantai juga nih kalau ada produk lain. Nah, cuman sekarang nggak boleh lagi. Jadi diajarin sama Bu Helen, Pak Ernest, Pak Mike harus lebih humble. Nah, jadi kalau aku lebih membahas tentang produk kita. Jadi ya, produk kita punya paten-paten fungsi, pasti teman-teman udah tahu. Nah, paten-paten fungsi itu, nanti teman-teman seperti aku sering anjurkan, buka Google ya. Misalnya nih, regenerasi sel, masukin tuh ke Google. Nanti keluar, apa tuh regenerasi sel. Nah, itu namanya teman-teman memperdalam tentang paten fungsinya. Ceritakan pada dia, biar dia nanti yang memilih. Nah, gitu ya, memilih. Misalnya dia bilang, wah, ini ada juga nih, kayak yang di merek yang tadi disebut gitu ya. Jadi, ada nih, berarti gue nggak perlu ya yang sana ya. Ya udah, lu pikir aja sendiri. Kalau aku begitu. Gitu. Jadi, kalau aku nanti bilang begini begitu, ya akhirnya jadi kita mendiskreditkan merek lain ya. Kalau aku lebih fokus pada paten fungsi kita, edukasikan yang baik pada beliau, supaya beliau nanti bisa berpikir dan memilih sendiri. Ya. Lebih bijaksana begitu. Kalau dulu enggak, aku langsung serang enggak, tapi diingetin terus ya aku jadi berubah cara aja. Gitu. Udah minum SOP-nya udah banyak, jadi lebih tenang hatinya dok. Iya, mulai minggu keempat tuh udah mulai nggak marah-marah lagi. Apalagi tanggal 1 mau dikirim bonus ini kan. Nah, itu udah tenang. ya udahlah. Ya, lu mau tiru-tiru lah, nggak bisa sama juga. Oke, selanjutnya kanker nih. Dok, mertua saya kanker prostat dan diobati dengan terapi suntik hormon untuk menurunkan hormon testosteron. Tapi di Utsukushi itu kan mengandung resveratrol yang meningkatkan testosteron. Jadi gimana menurut dokter? Menurut aku, kita lihat dulu kegunaan. Jadi kalau kita mau ambil produk nih teman-teman, kita lihat dulu kegunaannya. Yang pasti ada. Nah, kalau di Utsukushi apa? Seperti aku bilang tadi, ada anti-tumor agent, bisa menekan perkembangan kankernya. Nah, itu kan berguna. Ya, sangat berguna. Ya, karena terapi hormon yang diberikan di sebelah sana tidak bisa menghalangi perkembangan kankernya. Ya, tapi ini menurut aku. Nah, jadi kita harus bandingkan, bikin tabel nih.
kerugiannya apa nih minum ini, keuntungannya apa. Kalau aku lihat lebih banyak keuntungannya, lebih banyak faedahnya daripada mudaratnya. Jadi lebih banyak faedahnya daripada kerugiannya. Kalau aku pilih aku minum usus-usus. Kalau aku, karena itu jelas anti tumor agent dan bisa menekan kankernya. Terus bisa meningkatkan resveratrol, bisa meningkatkan testosteron. Mungkin ya, mungkin. Tapi berapa tinggi? Berapa banyak gitu? Paling cuma dikit lah. Ukuran kita juga berat molekulnya nano, enteng banget, kecil, sedikit. Jadi nggak terlalu signifikan kenaikan dari testosteron. Tetapi produk kita bisa menekan kankernya ya. Jadi teman-teman berikan suatu komparasi sehingga orang itu mikir, oh iya ya gitu. Ya gue lebih penting lah ini gitu ya. Gitu. Jadi dia pakai. Tinggal dia mikir. Kalau aku pribadi aku lebih pilih minum karena kegunaan jauh lebih besar dibandingkan resiko kenaikan testosteron tadi gitu. Oke. Apakah UTSU boleh diberikan kepada balita yang sering sulit BAB? Mulai balita usia berapa dan bagaimana takarannya, Dok? Thank you. Boleh aja, kalau mau diberikan ke balita boleh aja. Cuman gini, teman-teman, balita yang susah BAB, ya itu dicari dulu kenapa ya. Apa memang salah dietnya, atau mungkin ada lilitan usus. Jadi dicari dulu sebabnya ya. Karena untuk bayi bukan nggak boleh, tetapi keperluan bayi untuk minum usus-usus itu memang harus benar-benar boleh dibilang urgensinya tinggi baru kita kasih ya. Jadi bukan nggak boleh ya teman-teman, tapi bayi gitu loh. Jadi cari dulu nih sebabnya apa, tanya ke dokter anaknya atau dokter bedah anak ya. Tanya ini ada apa nih dok anak saya? Apakah hanya penyerapannya mungkin belum sempurna atau mungkin dietnya salah, buburnya, seratnya kurang, minum dan sebagainya, gitu ya. No, ini juga buat ada member yang sehari-hari konsumsi vitamin A, B, C, D, E, dan omega 3, kalau udah mulai konsumsi Subarasi dan Utsukushi secara rutin, vitamin mana yang boleh di stop konsumsi kira-kira, Dok? Seperti aku bilang, kita konsumsi sesuatu apa tujuannya dan apa kerugiannya ya. Jadi ketika bilang minum A, B, C, D, B kompleks, vitamin E dan sebagainya. Oke. Kita harus tahu dulu. Jadi buka aja Google sekarang gampang. Buka Google kebutuhan apa? Vitamin A berapa sehari? B berapa? C berapa? Ada semua. C 50 mili, A paling cuma 100 mili atau 75 mili. Sudah terangkum belum itu dalam makanan kita? Karena makanan kita ada semua loh. Pisang ini ada vitamin C-nya ya. Jadi kalau sudah terangkum ngapain minum itu? Gitu ya. Maksudnya terlepas dari AFC punya ya. Nah, kalau AFC punya nggak ada itu vitamin-vitamin. Tetapi AFC punya paten-paten fungsi, bisa memperbaiki organ. Misalnya usus, kita bicara sore ini lebih ke usus. Maka semua absorpsi di usus lebih bagus, sehingga makanan nutrisi yang kita makan, minum akan terserap baik, termasuk vitaminnya. Misalnya kayak gitu logikanya. Jadi kalau kita mau konsumsi A, B, C, D, E, dan sebagainya tadi, kita harus lihat juga kebutuhannya berapa, dan apakah iya diet kita sudah tidak mencukupi untuk menyimpan vitamin-vitamin yang dibutuhkan tersebut. C, terlalu banyak nggak bagus karena bisa jadi batu ginjal, ya, bisa jadi batu di jantung, di saluran jantung, jadi plak. Jadi hati-hati juga ya. Itu teman-teman. Oke. Nggak bisa. Kalau autoimun. Kanker. Kanker ya, saya cari kanker nih. Bentar. Kalau redemption nanti tanya Angga ya. Redemption bukan Aduh. bagian aku. Aku juga belum bisa redeem nih, banyak banget udah. Apalagi ntar tanggal 1 makin banyak lagi itu. Aduh. Waduh, ngeri banget. Ini pada hari ini sepi nih pairing ya, teman-teman ya. Kan nanti masih di recap, ntar kayaknya kalau udah keluar apa segala macam gitu baru mulai lagi baru kan. Pada nahan semua nih. Tahun lalu kan juga gitu. Tahun lalu kan tahun lalu kita di cruise, Dok. Pulang cruise sudah langsung cair kan? Iya, untungnya tahun lalu kita cruise dulu. Tapi ketika ada masa sih, ini nggak apa-apa lah, 5 hari nikmati kemenangan dulu lah. Istirahat, tapi teman-teman, iya, tapi teman-teman sebenarnya teman-teman menikmati kemenangan diem nggak posting salah loh. Tapi ini berhubungan sama jaringan ya, bukan produk. Justru teman-teman sekarang rekrut orang baru untuk siapin pasukan-pasukan samurai baru.
Setiap Oke, hari itu ini dok. sangat-sangat berat. Yuk. Tadi ada yang nanya ini, autis ya, aku terbaca. Autis nggak bisa sembuh ya. Jadi flyer yang dibikin oleh Angga itu menyebutkan bahwa ada beberapa kasus yang memang orangnya lebih tidak agitatif. Logikanya bagaimana? Logikanya kalau aku lihat misalnya dari Subarasi dulu SOP itu memang bisa bikin orang agak calm down sedikit. Tapi dia bukan nyembuhin autisnya. Autis nggak bisa sembuh, teman-teman. Tapi bukan berarti autis nggak bisa sama sekali sembuh. Ada beberapa kasus sembuh. Contohnya Tom Cruise. Tom Cruise itu autis berat. Sembuh kok, malah jadi artis terkenal. Jadi bisa nggak gitu? Karena ada beberapa dosen aku di kedokteran jiwa bilang autis dan jenius itu bedanya tipis sekali. Aneh gitu ya. Jadi ada penelitian di Amerika yang nyebutin seperti itu dan aku lihat memang iya loh. Kalau aku nggak salah, Albert Einstein juga autis. Gitu. Jadi Albert Einstein itu autis gitu. Nah, mungkin karena keautisan dia itu malah akhirnya jadi jenius, dia menemukan rumus apa E sama dengan MC kuadrat dan sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu ya teman-teman. So, autis nggak bisa sembuh, tapi dengan produk kita banyak yang lebih tenang, banyak sekali. Tapi bukan sembuh. Oke. Dok, untuk wanita umur 50 tahun divonis kena kanker di bagian rahim, terus ada di ginjal juga dan katanya udah nyebar ke tulang belakang. Sekarang konsumsi Subarasi dan Utsukushi masing-masing 3x3 satu hari, tapi cara minumnya itu diseduh di air. Kira-kira udah benar atau perlu ditambah atau gimana dok takarannya? Rasanya udah cukup, dilengkapi aja. Jadi misalnya, mohon maaf, misalnya matanya agak kabur-kabur, kasih lutein, misalnya seperti itu ya. Seperti itu misalnya, jadi udah cukup deh. Tapi kalau uangnya nggak masalah ya naikin. Misalnya mau naikin boleh, misalnya 3x3 jadi 3x4, misalnya begitu boleh. Tapi menurut aku Utsukushi lebih bermakna untuk dinaikkan. Oke. Dok, kalau kanker paru-paru stadium 3, konsumsi SOP atau SOP Subarasi atau Utsukushi juga dan berapa saset per hari? Ini kanker paru-paru Subarasi dan Utsu mirip sama pertanyaan yang sebelumnya, kasih minimal 4 hari. Kalau bisa yang kayak tadi 3x3 lebih bagus. Oh ya. Berarti yang nanya kanker payudara juga ya, dok ya? Ya, iya ini sekalian. Jadi banyak yang nanya, dok minum Utsukushi, minum Subarasi, tumor marker naik ya? Maksudnya penanda tumornya jadi naik dari PSA sekian jadi naik jadi sekian. Berarti Subarasi, Utsukushi menaikkan PSA. Bukan kayak gitu ya teman-teman. Ini kan serangan dari pihak lainnya, terutama yang main plasenta bilang seperti itu. Jadi gini teman-teman ya, kalau kanker itu nggak bisa sembuh. Ya, ada yang tanya sama aku malah, dok, lu jamin nggak gue beli produk lu, kanker gue sembuh? Nah gitu ya. Kalau sembuh, aku mau belanja 1 miliar. Aku bilang sama dia, Bapak emangnya berobat dokter yang mana aja nih yang jamin Bapak seperti itu? Ada nggak dokter yang jamin berobat kanker sembuh? Nggak ada. Ya, jadi teman-teman ketika kita minum Suba, minum Utsu, ya orangnya seger, lebih baik. Tapi kenapa kok penanda tumornya naik terus? Ya karena sel kankernya nggak dibunuh teman-teman ya. Jadi penanda tumor itu menunjukkan bertambahnya sel kanker di dalam tubuh kita. Nggak bisa dibunuh, memang nggak bisa. Tapi kita lawan kondisinya dengan apa? Dengan menekan gerakannya, terus mengganti sel-sel yang baru. Seandainya nggak minum Utsu, percaya sama aku, PSA-nya atau penanda tumor dan sebagainya pasti lebih naik lagi. Nah, ini untuk menangkal serangan-serangan dari pihak lain. Ya. Kadang-kadang orang menyerang kita, dia sendiri nggak punya produk untuk bisa nyembuhin kanker. Dia pengen AFC ini sempurna, semua penyakit bisa sembuh dengan AFC. Aku aminkan. Gitu. Aku bilang ya amin deh, karena aku yakin satu hari AFC akan menemukan obat kanker hati yang pasti. Itu yang aku tebak gitu. Karena apa? Karena kita punya anti hepatitis C. Nah itu doa aku. Nggak masuk ke hepatitis C, pada nanya, kenapa hepatitis C dok? Yang A sama B-nya nggak bisa dibantu atau gimana? Ya, yang A sama B sama D dan E. Jadi hepatitis ada 5 ya, ada A, B, C, D, E. Nah, kita bisa yang C.
Kenapa? Nggak tahu aku nggak. Memang dari AFC membuat ketemunya ini bisa membunuh hepatitis C gitu. Hepatitis C ini bahaya teman-teman ya untuk ras negroid, untuk ras Afrikan. Jadi orang negro kalau kena hepatitis C bisa mati. Kalau kita untungnya nggak tahu deh ada negro nggak di sini. Kalau yang rasnya Afrika itu bahaya itu. Kalau kita enggak gitu. Nah, makanya suatu hari nanti kalau tembus ini enggak di benua Afrika, aku yakin usukusi akan laku sekali di sana. Mm-mm. Jadilah dok orang pertama yang bawa ke Afrika dok. Lu nggak? Nggak mau saya ke sana. Aku juga nggak mau nggak. Biar yang lain aja lah leader lain. Aku sih negara yang bule-bule aja. Ya kan bule juga dok di sana. Bule ini tapi. Buleleng nggak? Bule Afrika. Oke, ini dok, sore dokter, ada papa teman saya barusan pasang ring jantung, terus mau konsumsi Subarasi mungkin untuk penyumbatan. Nah ini harus keduanya atau cuma Subarasi aja? Kalau aku tergantung si Om ya. Jadi kalau aku bilang sama Omnya gini, Om, ini yang satu gini-gini, dia pasti mau lah. Karena kan ada melancar aliran darah, akhirnya dia pasti pilih yang Subarasi. Nah tinggal gimana kita meyakinkan usus-usi, apalagi sore ini kan diskusnya tentang usus. Orang yang pasang ring jantung pasti dong pembuluh darahnya jelek banget ya, sehingga akhirnya dia dipasang. Itu bahaya banget kalau kena COVID. Oke ya? Bahaya banget. Maksudnya kalau kena, mati aja. Nah, kita bilang, Om ini bahaya nih. Ada COVID sekarang, karena ada penyakit promorbid, ada penyakit penyerta, ini bahaya gitu. Om nggak lengkapin sekalian nih pakai itu gitu ya. Jadi bagaimana cara kita nyampein aja. Kalau aku anjurkan dua-duanya. Satu, membantu ya, meringankan kerja jantung dengan melancarkan aliran darah, terus usukusi untuk jaga-jaga, jangan sampai dia kena COVID. Begitu aja nggak? Yang penting Omnya ngerti dulu bahwa ini produknya apa, karena orang yang pasang ring ya biasanya dia depres, dia stres banget tuh. Jadi kita harus bangkitin dulu semangatnya dan pengertian dia tentang produk kita. Ini ada pertanyaan kolesterol nggak? Aku jawab dulu kolesterol. Kolesterol nggak bisa pakai apapun ya. Jadi kolesterol itu 80% dibikin oleh tubuh kita. Dulu zaman aku kuliah itu populer tuh obat-obat Crestor, Lipitor dan sebagainya untuk nurunin kolesterol, tapi ternyata tidak manfaat besar karena misalnya 425 turunnya paling-paling jadi 399 gitu. Jadi nggak makna besar, sedangkan efek sampingnya juga besar. Terus kolesterol ini tidak berbahaya selama gula Anda tidak tinggi. Jadi jangan makan karbohidrat terlalu banyak. Itu yang aku dapat di dunia kedokteran sekarang, orang sudah tidak terlalu fobi sama kolesterol ya. Jadi udah mulai berubah, bergeser keyakinannya. So kalau kolesterol teman-teman olahraga, diet yang benar, makan banyak serat, terus juga jangan terlalu was-was, kurangi gula. Oke, ini ada pertanyaan berkenaan dengan yang lagi itu tuh yang viral dok, yang air betadin. Nih, SOP sifatnya alkalin, pernah dites pakai betadin plus air dan airnya jadi putih. Apakah pemakaian jangka panjang tidak menimbulkan luka di lambung karena mampu membersihkan usus dan jadi pendarahan? Ya, justru aku bertanya, pertanyaan itu berdasarkan apa gitu. Misalnya ada sesuatu yang alkali atau malah yang asid dan sebagainya menyebabkan perdarahan lambung. Kenapa? Perdarahan lambung itu gini, perdarahan lambung terjadi karena beberapa hal ya. Pertama, trauma. Kedua, luka jalan lambungnya. Jadi misalnya tertelan tulang ikan dan sebagainya. Lalu ketiga bisa karena obat-obatan yang sifatnya memang merusak gaster, merusak lambung ya. Itu biasanya obat-obat untuk tulang ya, obat-obat untuk peradangan yang tinggi. Terus ada beberapa obat antibiotika yang keras untuk itu, obat parasit seperti itu dia bisa perdarahan lambung. Ketiga dia bisa karena infeksi biasa kayak Campylobacter dan sebagainya. Bisa juga karena virus, bisa juga karena tumor, kanker ganas dan sebagainya. Itu yang bisa menyebabkan luka di lambung, bukan produk kita. Jadi produk kita kan bukan kimia sama sekali, ya bebas segala macam dan makanan kesehatan sesuai izin Balai POM. Lebih berbahaya teman-teman minum M150, Coca-Cola, soda, susu, bahaya itu. Itu malah bisa gitu. Jadi sama sekali tidak akan ada pengaruh apapun ya terhadap lambung kita berdasarkan produk kita.
Terus kalau yang air-air itu demo-demo udahlah, itu zaman kuda masih bisa ngomong, nggak masuk akal teman-teman. Beli aja vitamin C yang di puskes tuh harganya cuma 50 perak dapat 1 bungkus gede. Celupin aja ke dalam air ada betadine, bening kok. Jangan pusing gitu mah bohong. Nggak ada itu air betadine terus ada air alkali pH sekian. Emang pH sekian mau buat apaan? Nggak ada ya teman-teman ya. Jadi kalau kita minum air pH yang tinggi, bagus nggak? Bagus. Nggak jelek, nggak. Tapi bukan berarti minum pH tinggi, terus semuanya jadi bagus. Nggak seperti itu juga. Oke. Jaga aja, jangan minum asam. Jadi pH 7 ke atas sudah cukup bagus. Susu jangan yang basi. Oke. Nah, ini ada yang nanya, Dok, sebenarnya konsumsinya, mungkin ini dia nanya ya, SOP dan Subarasi dan Ucukusi itu dikonsumsinya lebih bagus pagi atau malam? Variatif sih, kalau aku nggak berani minum malam, nggak tidur aku. Aku kemarin Subarasi baru datang, saking girang datangnya maghrib, minum jam 8 malam. Sampai jam besoknya lagi aku nggak tidur. Jadi jam 8 malam aku minum 2 saset, nggak tidurnya itu sampai besoknya lagi jam 1 malam baru tidur. Waduh, ngeri. Nggak lesu, nggak ngantuk, nggak apa kalau aku. Tapi ada kayak istriku minum, tidur. Nah, jadi bereksperimen aja. Cuman kalau aku bilang sih, teman-teman kan banyak yang muslim juga. Jadi aku selalu ingetin subuh, maghrib. Nah, atau subuh, asar. Kayaknya itu lebih ideal. Jadi jangan pakai jam. Pakai jam kadang orang bingung. Memang ada jam biologis di share Pak Niko itu bagus. Cuman kadang-kadang orang lupa jam 7 apa jam 9 ya dok. Nah jadi lebih bagus waktu sholat teman-teman jadi nggak lupa. Bebas ya teman-teman. Terus ada yang beli nggak 12 box. Jadi udah 2 bulan aku tanya, gimana? Dia bilang aku belum minum dokter karena aku dengar acara harus di bawah lidah. Jadi aku nggak bisa di bawah lidah. Jadi aku nggak minum. Gini. Jadi gini ya teman-teman, minumnya itu bebas ya. Mau di bawah lidah boleh, diisep-isep boleh, dikumur baru ditelan boleh, di shake boleh. Pokoknya lewat mulut aja ditelan. Jangan lewat hidung atau lewat mana gitu. Oke. Oke. Saya nggak tahu deh. Dok, kalau UTSU bisa untuk ISK, kan ada bakteri baiknya. Apa itu dok ISK? ISK itu infeksi saluran kemih. Nah, ayo bandel nih. Ingat ya, kalau ISK itu, kalau suami istri dia menular loh. Namanya pingpong fenomena. Jadi pingpong fenomena itu, biasanya gini nih, suaminya nakal, sering jajan, terus kena ISK. Ya kan? Berhubungan sama istrinya. Karena dia nggak tahu, ISK itu kan prodromal bisa seminggu. Jadi seminggu dia nggak apa-apa, tapi udah bisa infeksi orang lain. Tidurin istrinya. Istrinya kena. Dia minggu depannya kencing nanah misalnya. Berobat. Diobatin, sembuh. Berapa hari kemudian kencing nanah lagi, bininya udah kena juga ya. Jadi ISK harus suami istri, kalau dia suami istri dua-dua diobatin dulu. Caranya diambil kultur urin namanya. Di kultur urin itu nanti ketemu tuh bakterinya apa. Terus ini bakteri bisa dibunuh paling paten pakai antibiotik apa. Itu dulu yang dilakukan. Nah produk kita boleh dua-duanya. Mau USU, mau Subarasi gitu. USU pastilah karena dia naikin imunitas kan. Tapi itu pasti ada sesuatu ya. Kalau ISK-nya dia masih perawan, belum pernah ini, biasanya ISK-nya naik dari ascendance dari vagina. Jadi dari vaginanya mungkin tercemar bakteri, naik ke atas tapi jarang. ISK biasanya PMS juga, penyakit menular seksual. Itu karena hubungan seks. Jadi hati-hati kalau yang suami istri, bukan soal malu nggak malu, tapi harus dua-duanya berobat. Kalau nggak nanti pingpong fenomena, satu sembuh, wah sana lagi. Ada juga yang bininya yang nakal, bininya ketular dari laki lain, nularin lakinya. Ya itu namanya pingpong fenomena. Kadang-kadang takut nggak mau cerita karena bisa terjadi hal yang nggak bagus kan, bisa berantem. Ada yang berantem tuh di praktek aku gara-gara gitu. Saling menyalahkan gitu. Kamu sih, salah dua-duanya juga. Kamu juga, oh gitu dah. Ya udahlah diobatin dulu kan baru cerai, betul nggak Kak? Sama aja. Oke, nih lanjutnya. Dok, untuk anak yang epilepsi umur 7 tahun, takarannya berapa untuk Subarasi?
nggak bisa, epilepsi nggak bisa sembuh, tapi kalau mau dikasih boleh untuk bikin, apa ya, mungkin, sedikit tenang aja, epilepsi lebih jarang muncul. Tadi ada sambungannya tuh yang ISK dia tanya, aku jawab nggak sebelum lupa. Jadi, apa hubungannya ISK dengan VDRL ya? VDRL itu pemeriksaan darah ya, kalau aku nggak salah ingat itu singkatannya Venereal Disease Research Laboratories. Jadi, ketika dicek darah, misalnya Angga VDRL positif. Nah, itu ada kemungkinan ada penyakit kelamin. Biasanya kita masuknya ke HIV, gitu ya. Kalau VDRL positif, HIV dulu. HIV nggak ada, kita turun ke yang lain, misalnya sifilis. Kita pakai TPHA namanya, Treponema pallidum. Nah, gitu. Jadi VDRL adalah pemeriksaan laboratorium yang berhubungan dengan penyakit kelamin. Begitu. Nah, epilepsi tadi nggak bisa ya. Jadi epilepsi harus diberikan obat anti epilepsi selama 3 tahun berturut-turut tanpa putus. Jadi nggak boleh putus, teman-teman. Kalau putus 1 hari, lupa obatnya habis, lupa minum, maka hari berikutnya dihitung lagi kayak rank annual. Jadi mulai lagi dari nol. Oke. Itu konyolnya epilepsi itu. Apakah bisa menyebabkan mulut kering sampai menempel lidah dan apa sih? Oh, atasnya belum. Nah, Dok, kalau minum usukusi dan SOP diminum malam, apakah bisa menyebabkan mulut kering sampai atau menempel sisa-sisanya di lidah dan di langit-langit mulut? Bisa, kalau taruhnya di bawah lidah ya bisa ada sisa yang nempel dikit di situ. Banyak minum aja, kumur-kumur, udah gitu enggak lah. Terus banyak minum lah, karena semuanya kan sekret-sekret di mulut itu akan lebih cair ketika kita banyak minum juga. Heeh. Hmm. Oke. Kalau kanker usus, Dok, utsu ya tetap ya? Sehari. Cakep. Iya, cakep banget. Pakai usus-usus bagus banget, nggak bagus banget. Ini ada salah satu om aku tapi sudah almarhum sih, barusan kena kanker usus. Itu bagus banget pakai itu. Bagus banget. Ini Sangat kanker sangat usus tapi bagus. kankernya udah dipotong, Dok. Katanya belum sempat ngejalar sih. Cuman udah dipotong yang kanker, udah berarti sekarang udah disambung lagi kayak ususnya. Sama, sama. Omku juga pakai tabung apa yang keluar dari perut itu. Jadi udah pakai tabung untuk tinja. Hmm. Bagus, sangat bagus. Sangat-sangat recommended. Hmm. Ada yang tanya radang sendi tangan, ini aku jadi ingat Dokter Arif. Ya, jadi salah satu tim kita namanya Dokter Arif. Itu dia spesialtinya emang di bidang itu ya, teman-teman. Nanti boleh tanya ke Angga. Angga pasti punya datanya Dokter Arif. Kalau Angga nggak punya, boleh tanya aku. Dia praktek di Bandung, itu bagus banget. Jadi beberapa tim kita, beberapa senior di AFC juga, itu mengalami trigger finger, yang jari tengahnya, jari manis itu nggak bisa gerak, itu loh yang kayak kletuk-kletuk kayak kita pegang pistol ya. Nah, itu namanya trigger finger. Itu disuntik 1 kali langsung sembuh, teman-teman ya. Jadi daripada pusing mau pakai yang mana, pakai itu dulu. Setelah itu minum PNC dan Subarasi. PNC itu bagus banget buat sendi, kolagen itu. Aku punya satu teman SMP di sini minum SOP udah 6 bulan. Lebih enak badannya, tapi nggak bisa jalan masih karena dia sakit banget tulang belakang panggulnya. Minum PNC baru 2 botol, jalan nih sampai sekarang, nggak bisa nyetir, Hmm. bisa apa. Nah, sejak saat itu aku mulai korelasikan bahwa kolagen di PNC itu bagus sekali untuk sendi. Jangan lupa itu ya. Jadi kalau ada gangguan sendi, stroke dan sebagainya, gabungkan PNC dengan Subarasi. Bagus banget. Oke. Kalau tumor parotis, Dok, apa nih tumor Tumor parotis? parotis sama, kalau dia tumor itu memang ganas, sama cara penata laksananya sama dengan kanker yang lain. Kita berikan SOP, Subarasi dengan dosis minimal 4 saset. SOP Subarasi. Subarasi dan Usukusi 4 saset, 4 saset. Hmm. Ini Ya, pada dia banyak yang bilang, ada berapa bilang kalau minum SOP, Subarasi, lemas, ngantuk. Itu biasanya memang untuk membalikan pola tidur kita ya, aman-aman aja. Beda teman-teman ya, ngantuk sama lemas. Nah, lemas itu apa dulu nih? Gitu ya. Lemes karena ngantuk itu nggak apa-apa. Tapi kalau seger, tapi lemes itu bahaya. Ya. Lemes dalam arti kata nggak berdaya tangan kakinya atau sebelah ya, bah itu repot ya. Tapi kalau cuma ngantuk dan lemes, ngantuk ya pasti lemes teman-teman. Jadi bawa tidur aja. Tapi kalau
segar, bugar, tiba-tiba lemas sebelah, nah itu baru masalah. Untuk semua kasus COVID ini ada pertanyaan, mungkin Angga belum terbaca, aku jawab supaya teman-teman banyak yang terjawab. Itu diberikan minimal 4 UTSU, 4 Subarashi. Oke, ini banyak yang nanya PNC itu apa? Nih, saya kasih gambar. PNC, ya nanti Angga akan jawab. PNC itu premium nanokolagen. Dan, Gambarnya. nah aku minta juga ntar enggak nih. Nah, Oke. terus PNC ini teman-teman, aku dulu ngobrol sama Pak Ernest dan Ibu Helen, ini adalah sejarahnya mereka berdua, HNE Dermatech, yang menjadi top sales di Indonesia. Ya, jadi hebat banget ya. Jadi PNC ini luar biasa sebenarnya, luar biasa banget. Jadi aku minum, tapi aku baca-baca PNC itu kalau sudah kita minum 1-2 bulan, itu habis itu nggak perlu tiap hari, karena kolagen kita tinggi sekali, 13.500. Oke. Ini ada yang tanya, Dok, kalau misalkan ginjal bocor dan udah pasang kateter dari ginjal, sekarang perutnya bengkak dan kakinya bengkak, cuman udah rada kempesan semenjak pasang kateter, itu kira-kira konsumsi subarasinya berapa kali sehari? Berapa banyak? 2 sampai 3 saset ya, dengan harapan ada regenerasi yang cukup baik. Agak repot ya ginjal bocor itu, cuman mudah-mudahan sih akan terjadi perbaikan atau menekan prosesnya bisa terjadi lebih buruk. Oke. Ada yang nanya lucu deh, dia tulis ada kayak laba-laba matanya. Oh iya, yang Muncul tadi saya. hitam-hitam, ya itu black spot ya teman-teman. Coba dipakai UTSU ya, 4 saset sehari ya. Diabetes campur kanker, kasih SOP, kasih Subarasi, kasih UTSU. 4 saset, 4 saset. Kalau tekanan darah tinggi juga Subarasi. Oh Karena ya, sip patennya kan. banget. Ada yang drop loh kemarin loh. Drop. Temen Maksudnya aku ya, luar biasa enggak? Luar biasa Subarasi. Dia 175, minum itu langsung jadi 92. luar biasa Satu ya, Pak. saset loh. Satu saset. Dia bilang, nih aku minum lagi, turun lagi nggak dok? Jadi 30. Ya enggak lah, aku bilang. Lu kira bayar utang? Ya enggak gitu. PNC kolagen ada di ASCC. Dia ada di maintenance ya, Dok ya, atau di redeem ya? Di Redeem ada, di Shop Now ada, di rumahku juga ada kalau mau ngasih rezeki aku. Redeem itu ini inden tanggal 9 kalau menurut pusat ya teman-teman. PNC masuk tanggal 9. Kalau untuk stroke yang kena batang otak dan kena ke memori, jadi pelupa dan nggak bisa kontrol kalau mau pup atau pipis, sebaiknya minum apa, Dok? Dan takarannya berapa? Coba usulnya masing-masing 4, terus dikasih PNC sama lutein. Lutein ada paten kan, teman-teman ingat ya, ada paten untuk Alzheimer. Lutein Sharp, bagus. Jadi kasih lutein Sharp juga, PNC, terus kasih UTSU, kasih SOP. Aku aja minum 4-4-nya tiap hari. Oke. Dok, sekarang sudah remaja, tapi waktu lahir sebelah badan mungkin kena cerebral palsy, jadi motorik kanannya nggak berfungsi dengan baik. Apakah konsumsi Subarasi atau Utsukushi bisa ngebantu kondisinya? Bisa sih, tapi kalau aku lihat sudah remaja. Nah, berapa skalanya seumur dia itu bisa menyaingi anak yang normal ya, yang tidak cerebral palsy. Jadi itu dari situ kita bisa meramal sedikit, bisa ada prognosa gitu. Jadi kalau dia misalnya beda-beda tipis, misalnya orang normal kita anggap 10, dia mungkin di angka 6, 7, wah itu sangat bisa terbantu ya. Tapi kalau jaraknya terlalu jauh ya agak berat Kak. Ada yang tanya nih berkali-kali nih, umur 90 tahun, boleh nggak minum produk kita, baik UTSU maupun yang lainnya? Boleh ya, karena produk kita makanan kesehatan yang aman buat siapapun.
dari baru lahir sampai mau meninggal. Jadi aman, nggak ada apa-apa. Cuman aku berkali-kali ingetin teman-teman kalau untuk bayi sama balita itu bukan nggak boleh, tapi belum perlu gitu. Belum perlu, buat apa dikasih gitu. Jadi lihat dulu nih, ceritain orang tuanya sampai jelas, sampai orang tuanya yang bilang, iya pokoknya gue pengen deh coba buat anak gue, baru kita kasih ya. Kalau nggak, belum perlu gitu. Mubazir. Ini ada yang baru tanya juga, Dok. Untuk kasus jantung bengkak dan hasil USG kardiomiopati tinggal 20%. Gimana? Konsumsi masih boleh konsumsi itu Subarasi, Dok? Aku baru dengar tuh diagnosa kayak gitu. Kalau jantung bengkak itu kan hepatomegali. Biasanya kalau orang udah usia lanjut dia bengkak sih karena nggak apa-apa, itu aman. Itu anatomi. Kalau kardiomiopati, oke, kardiomiopati, tapi kok 20%, maksudnya apa tuh? Maksudnya 20%-nya mungkin adalah alir darahnya. Ya nggak tahu ya maksudnya arahnya kemana. Cuman kalau memang ada gangguan jantung, aku lebih anjurkan pakai Subarasi aja. Kan udah di ini, kalau batuk-batuk karena ngerokok apa bisa diringankan dengan UTSU atau SOP? Waduh. Nggak berani Gimana? jawab deh gue. Karena gue smoker juga ya. Batuk-batuk, biasanya kalau batuk itu lebih bersifat alergik kecuali dia ada infeksi ya. Kalaupun infeksi biasanya ringan karena bronkitis. Kalau aku pakai USU, naikkan imunitasnya, terus Suba mungkin ganti alveoli, bronkioli yang rusak gitu. Minum 2 kali udah cukup. Terus ya berhentikan dulu rokoknya. Oke. Kalau nggak bisa juga tambahin sekalian rokoknya. Nah, ini ada yang nanya juga, Dok, insomnia dan nodul spondilitis sakit sekali bisa dibantu dengan Subarasi atau Utsukushi? Takarannya berapa? Nodulnya pakai USU masih bisa sedikit terbantu. Insomnianya kenapa dulu? Ya, insomnia ini banyak ya, hampir 70% kan memang psychological ya, jadi bukan fisik gitu ya. Yang dari fisik biasanya terjadi akibat misalnya hypertension bisa, gastritis bisa, terus biasanya hyperthyroid bisa ya. Jadi yang mana dulu ya? Kenapa dia insomnia ya? Apakah ada penyakit penyerta lain yang menyertai insomnianya atau menyebabkan insomnianya? Kalau hanya insomnia doang, itu biasanya kita gali dari psikoterapi. Jadi kita lebih tanya masalah-masalah dia yang mungkin terbenam di alam bawah sadar dia, begitu. Bisa nggak produk kita bantu? Menurut aku sih bantu ya sesuai paten. Kalau untuk tidurnya sih nggak bisa, harus pakai obat tidur. Oke, ini ada pertanyaan rada sedikit lebih light. Mesti jeda berapa lama, Dok, kalau kita mau konsumsi semuanya nih? Contohnya PNC, lutein, Subarasi, Utsukushi, kita mau minum semua. Apa semuanya boleh dikonsumsi bersama dengan obat? Ini kan yang tadi takut. Mudah-mudahan kaki pencairan gua nih. Mudah-mudahan yang nanya kaki pencairan gua. Kalau aku ya, boleh nggak dikonsumsi semua itu? Oke, aku jawab berdasarkan aku sendiri. Jadi aku karena makan kesehatan ini pilihan teman-teman ya. Angga mungkin beda, aku beda, semua boleh. Jadi semua nggak ada larangan, nggak ada yang harus. Kalau aku biasakan bangun tidur, aku hajar semuanya langsung. Dalam keadaan perut kosong. Padahal dulu lambung aku tuh sakit mah aku ya. Tapi sekarang ya alhamdulillah sudah nggak terlalu terganggu. Jadi kalau aku hantem pagi-pagi semuanya. Barengan nggak? Jadi UTSU sama Subarasi sama UTSU shake di dalam botol aqua aku minum. Terus lutein, PNC, dulu masih ada alpha omega, semua aku hajar langsung pagi-pagi. Nah sore aku ulangi lagi nih habis zoomnya aku hajar lagi. Cuman kalau sehat sih lutein sama PNC nggak perlu, kata Pak Mike, kata Pak Ernest, kata Bu Ellen cukup 1. Jadi aku minum cuma 1. Lutein 1, terus PNC 1, pagi-pagi semua. Terus jeda berapa lama, Dok? Saya juga mau tahu kalau sampai ke makan, sampai ke sarapan. Dokter sarapan kan atau enggak? Aku jarang sarapan. Aku makan itu biasanya jam 3. Oke. Nah, ini karena Zoom, mundur lagi malah. Lebih bagus lagi kan. Pengen kurus. Buat apa kurus-kurus, Dok? Ngeri, gendut dah. Celana udah mulai naik-naik, repot. Nggak lucu lagi entah. Nggak lucu. Ini saya berapa sih kalau mungkin bisa diulangin lagi, Dok, dijelasin lagi itu kan kita udah sering bahas nih.
kalau hypertiroid bagusnya itu gimana konsumsinya? Dan mungkin bisa dijelasin, ini pasti ada yang nanya nih nanti, hyper dan hipo itu bedanya apa sih, Dok? Boleh. Jadi hipo itu kurang, ini teman-teman ya. Ya, hipo artinya kurang. Nah, jadi kalau kurang berarti dia harus ditambah. Nah, cuman biasanya kita bukan tambah hormon tiroid, tetapi kita tambahnya makanan yang beriodium yang bisa membantu kerja dari tiroid. Nah, itu hipo. Hipo biasanya orangnya tidak ada apa-apa kecuali lehernya bengkak, gede, karena dia mompak terus ini kelenjar tiroid, mau produksi gitu, jadi dia bengkak, jadi hiperplasi namanya, jadi bengkak, jadi gondokan namanya. Kalau hiper, dia nggak bengkak, kecuali ada tumor, ya, ada keganasan. Kalau hiper, dia bergejala, tangannya sering keringetan, berdebar-debar, susah tidur, ada namanya matanya jadi mata ikan koki ya, kelihatan keluar gitu mata, bola matanya. Nah, itu hipertiroid. Nah, beda sekali. Jadi, beda sekali antara hipo dan hiper. Penanganannya juga beda, karena obatnya beda. Lalu produk kita berguna banget untuk bantu semua keluhan tadi sesuai dengan paten kita ya. Seperti teman baik kita Pak Adi Gunawan itu hipertiroid sudah 36 tahun. Nah, dia minum semua jadi membaik. Dia lebih enak tidur, terus juga TSH, T3, T4-nya turun drastis sampai pernah menyentuh angka normal dan sebagainya. Kok bisa ya? Ada satu lagi Dokter Patricia, dulu Angga belum join itu di Singapura, dia juga hypertiroid, sudah puluhan tahun, minum bagus juga. Tapi bukan berarti hipertiroid bisa sembuh. Tapi banyak yang bagus. Aku logikanya gimana? Logikanya, ketika terjadi peremajaan, aku harapkan sistem hormonal kita ikut menjadi remaja juga. Jadi dia ingat-ingat masa lalu sehingga dia bekerja seperti dulu, mudah-mudahan seperti itu. Nah, dengan terjadi hal itu otomatis T3, T4 bisa agak turun atau setidak-tidaknya obat tiroid seperti tiroxol dan sebagainya itu bisa diturunkan. Dosisnya secara bertahap sampai mencapai titik yang terendah tanpa harus minum tiroxol. Oke, mungkin ini setelah itu ini pertanyaan terakhir ya tentang Utsukushi ini, Dok. Ada. Dok, setelah saya konsumsi Utsukushi ini selama 2 bulan, BAB saya malah nggak lancar. 2-3 hari baru bisa BAB. Setiap hari padahal saya makan sayur, buah, minum air putih juga banyak. Kok bisa gitu ya, Dok? Pertanyaan bagus. Jadi gini, teman-teman harus tahu ya, usus itu dari mulut lambung, masuk usus halus namanya, atau ileus, itu masuk sampai ke lubang anus, itu 15 meter jaraknya. Oke ya, teman-teman? 15 meter. Nah, yang dilakukan oleh Utsukushi ini bukan dari usus halus, tapi yang aku baca literatur, dia mulai dari di kolon. Jadi dia lebih ke detox di kolon. Nah, kalau misalnya perbaikan itu terjadi di ascens di atas, maka secara bertahap dia akan dorong ke bawah ya teman-teman. Jadi kalau ususnya udah terlalu kotor, tidak akan orang itu tiba-tiba akan banyak buang air besar. Jadi minum Utsukushi tidak harus teman-teman langsung beraknya lancar, bukan begitu ya. Tetapi seluruh usus yang 15 meter itu pasti akan lebih baik. Nah, itu intinya. Jadi intinya adalah melakukan detoksifikasi usus, bukan pencahar. Jadi beda ya. Jadi Utsukushi bukan pencahar. Jadi minum utsu bukan berarti teman-teman langsung buang air besar terus, belum tentu. Seperti yang kejadian ini mungkin daerah yang sudah diperbaiki itu mulai descend, mulai turun dari atas, mulai turun dia ke bawah pelan-pelan. Nah, nanti akhirnya akan normal lagi dan yang pasti dinding ususnya udah jauh lebih bersih ya. Oke sih, menurut saya juga cukup. Dokter ada Zoom lagi kan habis ini, Dok? Ya, mau syukuran, kumpul, pada seneng nggak? Pada seneng gara-gara mau dikirim Angga duitnya. Ya, ini kita kasih waktu. Ini pertanyaan juga udah mulai rada ini pertanyaan pengulangan yang di atas, yang mungkin masuknya telat. Biar Dokter Luigi bisa ada waktu makan dulu ya, Dok, biar nggak kurus, biar tetap lucu. Oke, kalau gitu, thank you, Dok, buat hari ini. Ya, thank you, Angga. Selamat sekali lagi jadi Bushido udah sah ya, Dok ya. Tinggal tunggu cairnya aja ya. Amin. Dan selamat buat tim-timnya juga semua. Selamat buat yang kalau udah achieve ranking di periode 2020, semuanya yang masih ada di Zoom. Sampai ketemu dan sampai jumpa di ranking berikutnya yang bentar lagi bakal dibuka pastinya. Thank you, Dok. Ya, terima kasih Angga, terima kasih semua, sukses terus, jaga kesehatan, bye-bye. Bye semua.